Kenapa sih Mita? Baru juga masuk kerja hari pertama, kok udah lemes gitu sih? Ya, biasa lah Teh, euforia liburan lebaran tuh masih belum puas gitu loh. Kayak hawa-hawa untuk kita semangat beraktivitas kayak biasa tuh kayak masih belum bisa aja gitu badan tuh digerakin buat beraktivitas gitu. Kayak euforianya tuh kayak masih di rumah, kayak masih kumpul sama keluarga atau cuma sekedar me time gitu gak sih? Ya iya sih Mit, sama, gue juga pernah ngalamin. Tapi justru Mit, kan kita baru selesai lebaran. Justru harusnya kita ini kembali lagi dari nol. Jadi ya kita harus on fire dong, lebih semangat lagi dari sebelumnya. Istilahnya Mit, menurut gue ya, lo tuh harus break a bad habit dan replace with a good one. Jadi lo kembali on fire, lebih semangat lagi dan pastinya lebih produktif dong Mit. Iya sih Teh, tapi gimana ya, badan tuh kayak mager gitu loh. Kayak hawanya tuh masih tiduran atau enggak kayak Netflixan gitu gak sih? Oke Mit, menurut gua mungkin yang pertama kali lo bisa lakukan adalah merubah mindset lo. Coba deh Mit, lo mulai pikirin hal-hal apa yang membuat lo lebih semangat. Contohnya nih, kalau gue ya Mit ya, gue biasanya dalam menjalankan aktivitas, gue selalu memikirkan kira-kira weekend gue mau ngapain. Jadi semangat gue adalah semangat menyambut weekend. Jadi ketika gue menjalani hari-hari gue pada saat weekdays, gue akan lebih semangat. Coba deh, mulai lo pikirkan apa yang membuat lo semangat. Tapi Teh, kadang-kadang tuh untuk merubah mindset aja, itu tuh kita suka ke distract gitu loh. Jadi kayak ya udah akhirnya gagal lagi untuk akhirnya bisa break a bad habit. Kalau menurut lo nih, kira-kira apa sih hal yang harus gue lakuin supaya gue bisa break a bad habit itu? Nah Mit, kebetulan banget nih, kemarin gue baru selesai baca buku. Dan di buku ini gue belajar suatu metode, dimana metode ini ya salah satunya untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Contohnya adalah mager. Namanya adalah Atomic Habits. Apa Teh? Metode atom? Apa tuh gue baru denger deh? Atomic Habits Mita. Jadi ya semacam bagaimana bisa menghilangkan kebiasaan buruk, termasuk mager tadi. Ya gue sih udah menerapkan Mit, dan menurut gue ini hal simple tapi challenging. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kecil itu, tapi kuncinya adalah konsisten. Sehingga tujuannya adalah kita bisa melakukan minimal 1% self improvement setiap harinya Mit. Wah, menarik juga sih istilahnya. Tapi gue juga sepakat sih kalau misalnya kita tuh melakukan kegiatan-kegiatan baik yang terus-menerus secara konsisten, itu pasti berdampak baik juga sih buat diri kita. Ya nggak sih? Tapi Teh, kalau misalnya nih di tengah-tengah kita sudah melakukan kebiasaan baik secara konsisten, terus tiba-tiba ada aja tuh kayak kita ke distract atau tiba-tiba kayak mager lagi, itu kita harus ngapain ya biasanya? Nah itu dia Mit, tadi kan gue bilang simple tapi challenging. Karena itu dia challenge-nya, gimana lo harus bertahan atau lo yang akan dikalahkan sebentar sama rasa malas lo, tapi akibatnya berkepanjangan. Maksud gue ya, misalnya nih, ketika lo mager, akhirnya lo menunda pekerjaan lo numpuk, bisa aja lo kehilangan weekend lo, atau bisa aja lo kehilangan family time atau me time lo. Ya itu tadi dampaknya. Akibatnya apa? Ya akibatnya tentu aja buruk buat lo sendiri gitu Mir. Iya sih, benar. Oke, yuk, bisa yuk, nggak boleh mager-mager lagi supaya weekendnya bisa lebih santai. Gitu kan ya Teh ya? Pasti bisa dong Mir. Dan tambahan lagi nih Mir, kadang mungkin kita itu cuma fokus sama hasilnya atau resultnya dan kita happy akan resultnya, tapi kita lupa untuk menikmati dan happy akan prosesnya. Karena proses itu tentunya untuk kebaikan kita, dimana pasti akan menghasilkan suatu improvement dan akan membuahkan suatu hal baik untuk kita sendiri. Wah, mantep Teh. Quotes 2021 by Theo. Gue sampai tercengang tadi dengernya. Tapi bener banget sih Teh, kadang tuh kita memang pingin hasil yang instan dan juga masih sering banget ngeluh di setiap proses yang kita jalanin. Nah Mit, kan sekarang case-nya lu mager karena hawa liburan tadi. Mungkin yang pertama kali bisa lo lakukan, lu mulai susun kira-kira rencana apa yang bisa membuat lu semangat lagi Mit. Apa ya Teh? Gue udah coba tidur lebih awal, tapi bangun-bangun masih mager aja. Terus habis itu gue juga udah mulai rajin sarapan pagi supaya pas kerja tuh ada energinya. Terus gue juga udah nyusun rencana gitu, tapi kadang iya kadang enggak sih. Karena kadang-kadang tuh kayak gak sesuai sama rencana gitu kan. Tapi kira-kira apa lagi ya Teh? Oke Mit, mungkin menurut gua nih ya, lu bisa mulai dengan mencatat kebiasaan-kebiasaan lu dari pagi sampai malam Mit.
Setelah lo catet nih kebiasaan dan aktivitas lo mulai menilai mana kebiasaan yang baik dan mana kebiasaan yang buruk. Contoh nih, misalnya ketika bangun pagi, kebiasaannya biasanya adalah bangun pagi, doa, buka HP, mager-mageran 5 menit, stretching, mandi. Nah, lu mulai nilai limit mana yang positif, mana yang negatif. Jadi lu bisa tahu mana saja kebiasaan yang negatif. Berarti kan kalau tadi gue sebutin berarti main HP dan juga mager-mageran 5 menit. Lu bisa mulai mengurangi sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk tadi mulai hilang. Menarik juga sih itu Teh. Jadi sebagai pengingat gue juga nih kalau kebiasaan-kebiasaan yang gue lakukan sehari-hari itu ternyata tidak cukup baik untuk diterusin. Tapi kadang nih gue udah nerapin nih selama seminggu gitu kan. Cuman pas weekend itu tuh jadi gagal gara-gara kayak ada pembalasan dalam diri gue bahwa gue harus me time nih pas weekend karena udah full kerja seminggu kemarin gitu. Itu gimana ya Teh? Ya wajar sih Bet, menurut gua ketika kita sudah bekerja lalu kita pingin punya namanya me time untuk relaksasi diri. Tapi kuncinya jangan sampai merusak rencana-rencana baik yang udah lu susun. Contoh nih misalnya ketika weekdays lu biasa olahraga, mentang-mentang weekend terus mau mager-mageran sambil nonton TV sampai lu lupa olahraga. Yang penting ketika lu mau melakukan relaksasi diri boleh, asal porsinya ditambah sedikit aja, jadi nggak merusak tadi rencana-rencana baik lo, Mit. I see. Oke, gue bakal terapin di minggu ini supaya di minggu-minggu seterusnya itu nggak ada lagi kata mager untuk ngelakuin kerjaan ataupun aktivitas lainnya. Jadi gue akan fokus untuk tidak menunda pekerjaan supaya jadi nggak numpuk. Gitu dong, Mit. Semangat, Mita! Wah, thanks banget Teh. Gue jadi dapat insight tentang how to break a bad habit, mulai dari merubah mindset gue sampai tadi rumusan-rumusan yang lo bilang akan gue implementasikan di kegiatan sehari-hari. Dan semoga pembicaraan kita hari ini itu dapat bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Tentunya, dan buat kalian teman-teman yang ingin menyaksikan video menarik dan inspiratif lainnya, jangan lupa untuk ikuti terus dan subscribe YouTube channel Satu Indonesia.